Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan mohon maaf semuanya karena telah mengganggu untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terus dimakan. Bu. Di sini ada Bu Rini Sofiana dari Ketapang, kemudian Bu Tita Matsuhadi dari Banyuates, Bu Diana juga, terus Bu Lestari dari Omben, kemudian Pak Priyo dari Banyuates dari SLB. Kemudian untuk penerapan budaya positif ini mohon izin saya langsung share screen Bapak Ibu, tidak apa-apa ya? Dipersilakan. Oke. Nah, untuk diseminasi ini, penerapan budaya positif ini sebagai tugas aksi nyata saya modul 1.4. Jadi penerapan budaya positif ini adalah materi yang sudah diterima dari modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Ini aksi nyatanya melakukan diseminasi penerapan budaya positif. Saya sendiri adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang dari SDN Luhuran 3 Kecamatan Karangpenang. Kemudian mungkin di sini sudah ada yang mendaftar untuk CGP Angkatan 11. Ya, Bu Rini Sofiana dan Bu Tita. Bu Riana juga. Bu Riana Eliani. Enggak, Pak. Masih belum. Untuk yang sedang ikut dengan CGP 9, saya itu ada Pak Trio, kemudian Pak Suhadi. Kemudian untuk Banyuates juga ada Pak Sulhan, temannya Bu Riana, tapi tidak bisa mengikuti. Kemudian untuk pelaksanaan diseminasi ini, saya Muhammad Said Hidayat, CGP Angkatan 9, PTD SDN Luhuran 3, Kabupaten Sampang. Pengajar praktiknya Bapak Didik Haryono dari Ketapang, kemudian fasilitator Ibu Harin Wahyuni. Terus kesepakatan yang saat melakukan diseminasi ini, yang pertama mungkin nanti kesepakatan ini bisa ditambah atau dikurangi. Menghidupkan webcam kecuali terkendala teknis, kemudian raise hand ketika ingin bertanya, kemudian mengatur menggunakan fitur chat semestinya. Kemudian yang terakhir memastikan speaker off ketika tidak berbicara. Kira-kira kesepakatan ini perlu ditambah atau dikurangi, Bapak Ibu? Cukup, Bapak. Oke. Saya lanjutkan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak atau Ibu setuju yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini saya tanya ke Bu Rini Sofiana. Menurut Bu Rini, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Seperti itu. Saya rasa iya, Bapak. Tapi hukuman di sini nih yang harus kita hindari adalah hukuman fisik ya, Bapak. Kalau misalkan hukumannya itu berupa tindakan agar anak tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulang lagi, oke. Jadi kalau misalkan kalau hukuman fisik saya tidak setuju. Begitu. Oh ya.
Hukuman seperti apa, Bu Riana, yang sekiranya masih dapat diterima menurut Ibu Riana Sofiana? Bu Rini Sofiana. Maaf. Kalau saya itu lebih setujunya mungkin apa ya? eh membuat Hukuman yang penting tidak fisik gitu ya. yang penting tidak fisik begitu, Bapak. Ya, kita simpan jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Mungkin Bu Diana Eliani mau menjawab. Saya Pak tidak setuju. Oke, siap Bu. Ini tanpa alasan Bu ya, cukup setuju atau tidak gitu aja biar cepat. Ya, saya tidak setuju karena Oke. nanti akan mematikan kreativitas siswa. Mereka hanya bersemangat ketika mendapat penghargaan saja. Tapi kalau tidak ada hadiah, mereka akan males. Ya, luar biasa Bu Lestari Yuniar Santi. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Bapak atau Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Mungkin ada yang bisa menjawab, guru, apakah Bapak atau Ibu setuju bila guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Mungkin di sini tadi hadir Bapak Nurul Hidayat atau Ibu Yulian Ana atau Bapak Rio atau Pak Ahmad Suhadi. Setuju Pak, saya setuju Pak. Oke, siap. Terus pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak atau Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Setuju. Oke, siap. Nah, ini semua nanti kita akan gali jawabannya ketika mempelajari tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apakah itu budaya positif? Positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai ini atau keyakinan universal ini bersifat positif atau negatif? Kira-kira baik atau buruk? Mungkin ada yang bisa menjawab. Tidak bisa Pak. Pak Nurul, berarti harus berisi nilai-nilai atau keyakinan yang positif, yang baik. Positif. Ya. Positif mindset, nilai-nilai positif apa saja yang ingin diterapkan di sekolah? Banyak sekali di sini ada seperti menghormati guru, sopan, kemudian disiplin, sabar, terus apalagi mungkin Bapak Nurul bisa membantu. Kejujuran Pak. Ya, penting itu untuk anak-anak itu ya. Harus diterapkan di sekolah itu. oke, siap. Nah, positive mindset ini bisa diperoleh dengan konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi jika kita ingin menerapkan budaya positif, ada 7 konsep inti yang harus kita lakukan di sekolah. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dengan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
diferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang akan kita tuju itu adalah pendidikan yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Bisa diambil semua dimensinya atau kalau tidak bisa kita bisa mengambil beberapa dimensi terlebih dahulu. Misalkan seperti saya di sekolah saya sementara masih mengambil dimensi yang sekarang itu masih mandiri dan berkebinekaan global. Berdiferensiasi itu melakukan pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan kurikulum merdeka. Iya Bapak Ibu. Bu Rini sudah atau Bu Riana Eliani? Pak, baru 1 sama kelas 4. Yang sampean kelas berapa Bu? Saya kelas 6. Oh masih belum berarti. Kalau Bu Titah ngajar kelas berapa? Saya Pak ngajar kelas 5. Berarti belum kurikulum merdeka. Belum pakai kurmer Pak. Saya sudah pakai kurmer. Belum Bapak, cuma kelas 1 sama kelas 4 di sekolah saya yang sudah pakai kurmer. Ya sama berarti saya juga belum. Nggih. Saya masih saya kelas 5 terus tapi sekarang di program guru penggerak itu sudah mulai ini menerapkan memasukkan itu ke kurikulum 13 kurikulum yang sudah ada itu dimasukkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma pembelajaran menurut William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu sebenarnya orang gagal mengerti saya atau kita yang gagal mengerti orang. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita sebagai guru melakukan menerapkan ilusi-ilusi tentang kontrol guru. Jadi sepertinya kita yang ingin mengontrol siswa. Padahal yang bisa mengontrol siswa itu adalah siswa itu sendiri. Jadi menurut William Glasser, ini kita sementara masih ilusi mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi orang dewasa memiliki hak. Ini yang sementara sering kita lakukan. Tidak semua melakukan, tapi kebanyakan melakukan. Sebagian besar kita sebagai guru masih yang pertama ilusi mengontrol murid. Seakan-akan guru yang ingin mengontrol murid, padahal yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Misalkan pemerintah melakukan sesuatu itu tergantung siswa mau melakukan atau tidak. Kemudian kita juga yang sering melakukan, saya sendiri sebelum mengikuti program ini sering memberikan reward, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu ternyata setelah saya mempelajari modul 4 ini merupakan ilusi. Karena ketika bukan saya yang mengajar di kelas saya itu, siswa tidak melakukan sesuatu yang positif. Kemudian terkadang kita juga membuat orang merasa bersalah. Terus yang terakhir ilusi orang dewasa memiliki. Perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma belajar, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principle Center Leadership, tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah
paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya di sini kita harus mulai merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, kita menganggap semua kebutuhan siswa kita itu sama. Kita harus mulai merubah karena setiap siswa itu berbeda, jadi mulai merubah ke realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon juga semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol merubah dari yang stimulus respon tadi menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain pada teori kontrol. Sebelumnya, kalau kita menganggap kita bisa mengontrol orang lain, kita harus mulai berubah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang. Jadi intinya pada stimulus respon ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi yang diharapkan pada budaya positif ini nanti akhirnya semua hal-hal positif itu muncul dari diri sendiri, bukan karena adanya hukuman atau juga karena adanya hadiah. Jadi motivasi intrinsik. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif, pemikiran Ki Hajar sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya. Bahwa arti kata disiplin berasal dari kata disiplina, belajar, disiplin berasal dari kata disiplin atau murid pengikut untuk menjadi seorang murid atau pengikut. Seorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang diharapkan nanti murid kita melakukan sesuatu yang baik di sekolah itu muncul dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulus yang diharapkan. Sebagai pendidik, kita mempunyai tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mungkin Bapak Ibu di sini punya pengalaman siswanya melakukan hal yang disiplin tapi tanpa kita suruh atau minta atau perintah, muncul dari dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang punya pengalaman seperti itu. Tidak ada ya?
Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, yang paling baik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin sebagian dari siswa kita melakukan sesuatu kebaikan di kelas karena untuk menghindari hukuman dari kita, atau sebagian yang lain ada yang karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang paling baik itu karena untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi setiap manusia itu memiliki melakukan sesuatu karena ada motivasi. Ini bisa jadi dari kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, 2 cinta dan kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 kekuasaan atau penguasaan. Jadi siswa kita melakukan sesuatu di kelas, melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, biasanya itu karena ada kebutuhan dari siswa itu yang tidak terpenuhi. Bisa jadi cinta dan kasih sayang, kebebasan, ingin bebas, terlalu lama di dalam kelas, ingin bebas, kemudian kesenangan, kekuasaan, dan itu ya ada 5. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Doni mengambil makanan temannya karena merasa lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi Tony melakukan itu ada alasannya. Karena Doni lapar, tidak dibawakan bekal oleh orang tua. Terus kasih sayang dan rasa terima kasih. Kasih sayang dan rasa terima kasih, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi. Contohnya, teman Doni melaporkan pada guru. Guru memberitahu orang tua Doni, keesokannya Doni dibawakan bekal oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Doni merasa hebat karena ditakuti oleh temannya dan menuruti keinginannya. Terus itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi intinya kebutuhan dasar ini menentukan motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Sama dengan murid-murid kita. Di sini ada teman saya yang baru bergabung bernama Bapak Muhammad Sulhan. Muhammad Sulhan, terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Orang tua. Mohon maaf Pak. Pertanyaan Pak. Ini direkam Pak ya? Iya Pak. Ini. Iya Pak, direkam Pak. Sudah direkam Pak Nurul. Siap. Iya. Teori kontrol
Dr. William Glasser, Gosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5. Yang sering saya lakukan sebelum mengikuti program guru penggerak ini, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian kadang-kadang teman, kadang-kadang pemantau. Jadi yang terakhir posisi kontrol itu yang paling bagus manajer. Ini baru saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4. Untuk lebih memahami 5 posisi kontrol, saya memiliki 1 buah video. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang 5 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar... Celeng, Pak. Iya. Celeng aku laku ini, Pak. Keluar celeng ya, Pak. Yang gini kan leng-leng, Bon. Video. Jadi yang pertama pada video tersebut adalah kita Pemalas. sebagai penghukum. Kapok sih kamu. Sudah. Jadi sebagai penghukum ini biasanya kita baik bisa verbal, bisa juga secara psikis atau bisa juga secara fisik. Ini yang sering kita lakukan. Bisa menghardik atau memberikan hukuman kepada siswa di posisi Berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang Ya, Bu, loading, Bu. jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Salam bahagia ibu dan salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam Jadi Bapak Ibu, mohon maaf videonya loading. Kemudian posisi kontrol yang terakhir itu adalah manajer. Itu yang diharapkan bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Manajer itu tahapannya kita mencari penyebab kenapa bisa melakukan kesalahan, kemudian mencari solusi bersama, kemudian juga bisa melakukan atau menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, dan solusi itu diharapkan nanti muncul dari siswa, dari murid kita, seperti itu. Setelah kita memahami 5 posisi kontrol yang diharapkan, kita bisa menjadi sebagai manajer, yaitu bisa memunculkan solusi atas kesalahan yang dilakukan siswa itu dari dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas. Di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Pembentukan keyakinan kelas, langkah-langkahnya keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dan yang paling penting, keyakinan kelas itu tidak dibuat guru sendiri, tetapi dibuat bersama-sama dengan siswa kita. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan, tapi memaklumkan kesalahan yang telah dibuat. Yang tahap pertama pada segitiga restitusi. Itu misalkan kita mengucapkan, misalkan ada siswa kita yang terlambat, kita lakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi. Tahap yang pertama menstabilkan identitas. Kita maklumkan kesalahan siswa itu dengan bisa mengucapkan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, contohnya. Atau bapak atau ibu pernah melakukan yang kamu lakukan. Jadi siswa itu membuat dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi kesalahan yang dibuat itu tidak langsung kita justifikasi atau tidak langsung kita tuduh kamu bersalah. Itu malah membuat siswa tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Kira-kira di sini yang tahap pertama, apakah ada Bapak Ibu yang pernah melakukan yang tahap pertama, menstabilkan identitas? Mungkin Bapak Suhadi atau Ibu Lestari atau Bapak Sulhan atau Ibu Olivia Ayu atau Bapak Trio, Bu Riana, Bu Rini Sofiana, ataukah guru-guru yang lain pernah memaklumkan kesalahan siswa gitu. Bapak itu apakah pernah? Atau Bu Lia tadi di mana Bu Lia? Bu Lia Taufika. Apakah pernah Bu? Pernah, Bapak. Ya, seperti apa, Pak? Contohnya Pak, atau kesalahan apa yang pernah dibuat siswa tersebut, siswa Bapak? Kemarin pernah terjadi pada siswa saya di kelas, yaitu mereka ada salah satu anak itu melakukan suatu kesalahan. Nah, pernah tidak memakai atribut sekolah. Nah, ya. Terus untuk yang langkah pertama, apa yang Bapak ucapkan kepada siswa Bapak? Yang langkah pertama kan menstabilkan identitas. Saya bertanya kepada anak saya tersebut, bagaimana, kenapa nak kamu kok tidak melakukan kenapa itu yang kamu lakukan? Pasti kamu ada alasannya, seperti itu, Pak. Nah, ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini yang paling penting karena jika kita sudah mampu menstabilkan identitas, peserta didik kita atau murid kita akan berani bersama-sama mencari solusinya. Kemudian yang validasi tindakan yang salah, langkah kedua, kita bisa mengucapkan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kesalahan yang dibuat itu ada alasannya. Jadi saya memiliki pengalaman mempunyai seorang siswa namanya Saifur Rahman. Saifur Rahman itu pada suatu waktu memarahi temannya sampai memukul mejanya. Nah, saya coba selesaikan dengan segitiga restitusi. Tuh, kenapa? Bapak sama seperti kamu, Sifur, juga pernah melakukan hal-hal yang salah seperti yang dilakukan Sifur. Memarahi teman, kemudian alasannya kenapa saya tanyakan. Kemudian saya juga mengucapkan wajar kamu melakukan itu, ternyata alasannya yang validasi tindakan yang salah itu, Sifur itu sering diambil bukunya oleh temannya bernama Nurholis. Jadi tetap saya puji tindakan Sifur itu, bukan kesalahannya yang dipuji. Saya sangat bangga terhadap kamu Sifur, kamu hanya marah, tidak sampai memukul Nurholis. Seperti itu. Saya bangga kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada memarahi temannya yang bernama Nurholis. Kemudian langkah terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang kamu langgar. Jadi kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas, harus membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan murid kita. Jadi kita susun keyakinan kelas, kita tempel, jadi kemudian pada saat ada siswa yang melakukan kesalahan,
penyelesaiannya dengan segitiga restitusi, kita bisa menanyakan keyakinan apa. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang permasalahan saya itu, Sifur mengucapkan untuk yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan, menghormati teman. Pak, menghormati teman. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu, Sifur? Saya tanyakan seperti itu, Sifur jawabannya, jika terjadi seperti itu lagi, saya akan lapor ke Bapak. Terus apa lagi? Ya, saya akan meminta maaf kepada Nurholis. Jadi, segitiga restitusi itu harapannya adalah siswa bisa mengakui kesalahannya sendiri tanpa dipaksa oleh kita, kemudian mencari solusinya sendiri. Atau jika masih belum bisa, kita mencari solusinya bersama-sama. Sini saya memiliki sebuah video. Jadi video ini mencontohkan cara penerapan segitiga restitusi di sekolah. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman saya ini, Ibu Andiah Widoretno. Bagaimana Bu, kabarnya Bu Andiah? Alhamdulillah, baik Pak Said. Oke. Mengikuti dan menyimak Pak. Bu, terima kasih Bu. Ini teman PPG. Iya. Unesa, kemudian ada juga Bu Lia Taufika. Jadi Bu, terima kasih Bu. Tapi ini sama-sama Pak Said. Sudah hampir selesai Bu ya. Mungkin nanti Bu di terakhir mungkin pernah melakukan segitiga restitusi, bisa berbagi nanti pengalamannya setelah ini. Ini ada video, kita tonton bersama, kemudian mungkin ada yang pernah melakukan, bisa jadi satu tahapan atau semua tahapan. Mungkin nanti Bu Lia atau Ibu Andiah Widoretno bisa menyampaikan setelah saya putar video ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu di sini tadi Ibu Andiah atau Ibu Lia pengalamannya apakah pernah melaksanakan salah satu dari tahapan segitiga restitusi yang ada pada video tersebut? Ataukah Ibu Lia atau Bu Andia langsung menyalahkan siswa? Seperti itu, mungkin Bu Lia atau Bu Andia yang mau berbagi pengalamannya dalam menyelesaikan masalah siswa. Saya akan mencoba berbagi pengalaman ya Pak Said dan teman-teman. Kemarin kebetulan ada 2 anak yang bertengkar karena salah satu itu mengejek ayahnya yang sedang bekerja di Surabaya. Sehingga yang diejek ini tidak terima, terus saling bertengkar. Nah di situ karena yang bertengkar itu adalah kelas 6, saya mengajar kelas 5, gurunya kebetulan tidak ada, guru kelasnya itu, terus saya ke situ masuk karena ramai sekali. Nah kedua anak ini terus saya panggil, saya bawa ke musola karena terdekat di situ musola. Saya berpikir kalau nanti saya selesaikan di kelas tuh kan ramai sekali, banyak anak, saya menjadi pusing, nanti anak kan saling apa Pak ya, saling memberikan kesaksian, jadi tidak nyaman. Saya bawa ke musola. Nah di situ saya tanya satu-satu. Ketika saya tanya anak yang diejek, itu anak yang mengejek itu ikut omong, sehingga saya harus, kamu diam saja dulu gitu. Terus kamu diapakan? Saya aja diejek, gini Bu, saya marah. Oh iya, saya juga marah. Saya juga sempat berkata begitu Pak Said. Iya, saya juga marah kalau orang tua saya diejek. Terus saya juga begitu. Terus saya bertanya lagi pada yang mengejek. Kenapa kok diejek? Saya tidak mengejek Bu, karena saya tidak langsung memberi nama bapaknya itu, gitu. Hanya inisial yang bekerja di Surabaya, gitu. Kebetulan yang bekerja di Surabaya itu adalah bapaknya itu saja. Ada 2 anak sebenarnya, tapi yang satu itu sudah tidak bekerja, yang satu masih bekerja. Nah disitulah mulai bertengkar. Nah di sini saya juga itu saya rasa juga sama dengan yang dicontoh itu, bapak yang dicontoh itu kan pertama juga. Ya, saya juga begitu Pak ya, ketika tadi. Ya, saya juga begitu. Saya kalau bapak saya diejek, ya saya juga marah. Ternyata saya juga melakukan seperti itu. Tetapi semakin lama itu juga saya semakin ngedem gitu Pak. Kedua anak itu. Terus akhirnya saya antar ke kantor untuk dibimbing guru kelasnya sendiri. Seperti itu Pak, kurang lebihnya pengalaman yang kemarin. Jadi luar biasa Ibu. Berarti Ibu Andia ini sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya tujuannya menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu harapannya itu tidak karena kita memberi hukuman atau tidak karena kita memberi hadiah. Saya juga sering di kelas saya itu sering memberikan hadiah. Ternyata kelemahannya setelah sering itu akhirnya anak-anak yang tidak bisa, misalkan saya beri hadiah karena dia bisa menjawab perkalian. Nanti anak-anak yang tidak bisa itu akhirnya jadi malas juga. Pasti dia yang dapat gitu. Misalkan si A, si B, si C yang dapat, sering dapat. Jadi saya kurangi. Kemudian ternyata memang pada konsep budaya positif itu diharapkan mengurangi pemberian reward.
Jadi anak itu dirubah karena pengaruh kita. Jadi yang diharapkan itu muncul dari dirinya sendiri. Agak sulit memang ya Bu Andia memunculkan kesadaran. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari 7 konsep inti budaya positif ini. Jadi ini berhubungan. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kita harus merubah dulu. Jadi yang sebelumnya kita bisa mengontrol siswa, yang bisa mengontrol siswa itu adalah siswa sendiri. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku siswa, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Tadi Bu Andia kan baru bergabung terakhir. Jadi Iya Pak. Kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang, penguasaan dan sebagainya itu. Jadi itu adalah penyebab dari motivasi perilaku siswa. Jadi bisa jadi anak melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, kebebasan juga ada di kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru itu ada 5 tadi, penghukum, terus sebagai pembuat rasa bersalah. Saya juga pernah membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian ada teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Manajer ini akhirnya bisa membuat keyakinan kelas yang diyakini oleh semua warga kelas kita, khususnya dulu. Nanti harapannya untuk warga sekolah. Kemudian nanti yang terakhir ini segitiga restitusi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau pendapat, tanggapan? Iya Pak, mau bertanya. Bu Lestari Yuniar Santi. Iya, ini untuk saya sendiri yang memegang kelas rendah, di mana kelas rendah itu kan untuk baca nulis itu kan masih belum bisa, belum lancar. Terus bagaimana cara kita untuk bisa membuat keyakinan kelas itu bersama anak-anak? Dengan cara strategi apa yang kita lakukan di kelas rendah? Untuk kelas rendah terutama kelas 1 yang baca tulisnya aja belum lancar. Mungkin Pak siapa ini namanya? Pak Said. Pak Said bisa memberikan pendapatnya atau pernah mempunyai pengalaman, monggo bisa disampaikan. Kalau kita mungkin hampir sama Bu masalahnya dengan Bu Lestari Yuniar Santi, terlebih mirip, mungkin insya Allah mirip. Jadi untuk kelas rendah itu kita tahapan-tahapan yang itu mungkin agak sulit dilakukan. Jadi yang bisa kita lakukan untuk kelas rendah itu kita memberikan contoh atau teladan kepada siswa kita yang untuk kelas rendah. Jadi kalau di sekolah saya kelas rendah itu belum bisa, misalkan diminta pendapat untuk membuat keyakinan kelas seperti itu, atau segitiga restitusi. Tapi bisa kita coba, misalkan sudah ada siswa yang bisa diajak berbicara. Tapi misalkan belum bisa, menulis aja tadi seperti yang disampaikan Bu Lestari, masih agak sulit. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah memberikan contoh-contoh positif yang bisa ditiru oleh siswa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Cukup ya Bu Lestari Yuniar Santi? Iya Pak, cukup Pak, cukup. Ya, karena ini sudah ada maghrib. Jadi mohon maaf jika ada ucapan yang salah atau penjelasan yang kurang jelas dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifur, saya dengar laporan dari Ila. Kamu tadi bertengkar ya dengan Holis? Ya Kak, habis saya selesai
habis saya kesal, si Holly sering mengganggu saya dan mengambil buku saya lalu menjatuhkannya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah. Jika Bapak sebagai kamu, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Holly, Pur? Saya marahi Pak, kemudian saya pukul mejanya. Oh iya, pasti kamu berbuat begitu, pasti kamu mempunyai alasannya. Kira-kira apa alasanmu? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Holly sudah saya mengganggu saya mau belajar, tidak bisa karena buku saya diambilnya. Ya wajarlah kamu sangat marah karena bukumu diambil dan kamu tidak bisa belajar. Bapak sangat menghargai keputusanmu tidak sampai melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, seperti memukul Holly. Menurut kamu apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Pur? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati teman Pak. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih sabar Pak. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan bersabar dan melaporkan kepada wali kelas. Nah, selanjutnya kamu juga harus meminta maaf kepada Holly. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siful Rahman kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Dayat. Saya kedepannya akan lebih menghormati teman dan lebih sabar dan akan melaporkan ke wali kelas jika ada kejadian seperti itu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila, Bapak lihat kamu sering datang terlambat ke sekolah. Ya Pak. Ila sering terlambat itu merupakan kesalahan, bukan? Ya Pak, saya sering datang terlambat kira-kira 3 kali. Les. Baik, Ila berbuat kesalahan itu satu hal yang wajar. Bapak juga kadang berbuat kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ila, kenapa kamu bisa terlambat? Karena saya tidur malam Pak, dan bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Karena saya masih makan. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena kita bisa menghargai waktu. Nah, selain bisa menghargai waktu, ternyata disiplin itu juga membuat kita pekerjaan kita selesai tepat waktu dan tidak menunggu. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat? Tidurnya terlalu malam Pak, agar tidak datang ke sekolah. Ya, kamu mungkin bisa menghafal lebih awal, kemudian tidur lebih awal agar besok bisa berangkat lebih pagi. Kamu bersedia? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ila. Saya senang dan bahagia diajak berdiskusi dengan Pak Dayat. Kedepannya saya akan datang ke sekolah dan lebih menghargai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.